Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis Surat Al-Asr. Anak-anak di rumah menghafal surat Al-Asr dan dibantu oleh orang tua, dan nanti videonya dikirim di Bu Nuning atau berupa voice note menghafal surat Al-Asr. Tirukan Bu Nuning dan dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Arti dari surat Al-Asr adalah demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Dalam surat Al-Asr ini menjelaskan bahwa kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak akan merugi. Ya. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Asr disebut surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Jumlah dari surat Al-Asr ada 3 ayat. Al-Asr artinya demi waktu. Diambil dari ayat pertama yaitu wal asri, demi waktu atau waktu, demi masa. Pokok pembahasan surat Al-Asr adalah satu, pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya waktu itu dimanfaatkan dengan macam-macam aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat yang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Apabila tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kerugian baginya. Begitu penting sebuah waktu sehingga Allah menggunakan waktu sebagai sumpahnya dalam ayat pertama surat Al-Asr, yaitu wal asri, demi masa. Allah menjelaskan bahwa sebuah waktu adalah sama, tidak ada waktu yang baik, tidak ada waktu yang buruk, atau waktu yang sial, atau waktu yang beruntung. Misalnya, hari Selasa adalah hari kesialanku. Kalau hari Selasa aku tidak boleh keluar rumah, karena nanti aku akan jatuh, nanti aku akan sial. Nah, itu adalah sebuah mitos, ya, karena di surat Al-Asr Allah menjelaskan bahwa tidak ada waktu yang sial ataupun waktu yang buruk. Ya. Macam-macam kerugian. Kerugian yang bersifat total. Orang yang merugi di dunia dan di akhirat dan tidak sempat merasakan surga Allah sama sekali. Misalnya, di dunia kita tidak mengerjakan amal soleh, tidak membantu kedua orang tua, tidak mengerjakan sholat, tidak mengaji, nah, sama sekali. Nah, itu dia merugi di dunia, tidak bisa mengaji, tidak bisa sholat. Nah, itu adalah
merugi di dunia dan merugi di akhirat, tidak merasakan surganya Allah sama sekali. Sudah merugi di akhirat, sudah merugi di dunia. Seperti itu. Ada pula manusia yang mengalami kerugian sebagian saja, sebagiannya tidak. Manusia tidak dalam kerugian kecuali orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu. Siapa saja? Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada kitab Allah. Nah, itu adalah orang yang beriman. Orang yang beramal soleh. Apa itu? Siapa orang yang beramal soleh? Orang yang taat kepada kedua orang tua. Orang yang selalu beramal. Orang yang selalu mengerjakan sholat. Itu adalah orang yang beramal soleh. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Saling menasehati ketika teman kita melakukan kesalahan, misalnya teman kita ada yang terdapat mencuri, misalnya. Kita wajib untuk mengingatkan bahwa mencuri adalah perbuatan yang buruk. Allah tidak suka orang yang mencuri. Sudah rugi di akhirat, juga rugi di dunia. Tidak dipercaya oleh orang lain. Nah, itu saja penjelasan dari Bu Nuning. Semoga anak-anak mengerti dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.